Lanjutkan kembali ya. Sekarang kita akan berbicara masalah sampler ya, kemudian simpler. Jadi sebenarnya apa itu sampler? Kalau secara tradisionalnya itu sampler kita mensampling gitu kan. Mensampling apa? Jadi mensampling entah itu instrumen analog ya akustik gitu kan, terus direkam, kemudian kita mainkan kembali gitu di instrumen sampler ya. Workstation lain juga DAW lainnya seperti Reason, Logic ya, Fruity Loop juga ada gitu ya. Jadi di sini tuh kita merekam, ayo memasukkan audio, kemudian itu menjadikan instrumen ya. Terus seperti apa sih itunya? Jadi itu sebenarnya mirip sampler itu seperti apa? Jadi sebenarnya mirip instrumen rack ataupun effect rack ya. Jadi kalau misalkan saya buka ini ya, sampler ya, ada di sini sampler, oke, di instrumen ya, Ableton instrumen. Terus kemudian saya pilih satu ini ya, kalau saya klik ya suaranya sama aja kayak synthesizer karena yang ini yang dimasukin, yang disampling ya, istilahnya yang disampling, yang samplesnya yang dimasukin itu suara kebetulan memang suara synthesizer ya, dari synthesizer virtual analog ini ya kayaknya. Kemudian saya coba satu lagi Big Saw. Nah sekarang kalau ini kelihatan ya audionya ya, seperti saya bilang. Jadi di sebuah sampler itu isinya adalah audio ya, bisa MP3, WAV atau AIF, bisa kita masukkan ke situ, oke? Ya, terus kalau saya buka, ini isinya apa aja? Seperti kita lihat di atas, ini ada beberapa folder ya, beberapa halaman gitu ya. Kalau saya buka yang pertama, zone, oke? Nah, ini agak familiar ya, karena kita udah melihat view yang seperti ini itu di instrumen rack ya, atau ya mirip-mirip yang kayak di effect rack juga ada, oke? Tapi kalau di sini kan ada pianonya di atas, oke? Nah, ini menunjukkan areanya ya, gitu. Kalau kita buka lagi, kita kembali lagi ya ke yang kemarin itu, yang tadi kita bahas instrumen rack kan, instrumen rack ya di rack lesson, oke? Saya buka. Nah, kalau saya pencet key, ya, jadi sama aja ya, mirip. Ini ada areanya, area di keyboardnya kita, lead buzzer itu dari mana sampai mana, analog itu dari mana sampai mana, lead mixer dari mana sampai mana, drumnya dari mana sampai mana. Sama juga di sampler ya, kita lihat di sini. Ini baru bunyi satu ini ya, satu satu sound lah ya. Tapi ini bahasa saya hapus. Coba kalau misalkan saya masukkan yang lain, misalkan lead lagi, misalkan arpolilit ya. Terus saya pencet klik. Nah, ini jadi ada beberapa sound, oke? Okay? Ada beberapa sound. F croix 0, oke? Okay? Root key-nya sebagai root key-nya. Ini kalau ini root key-nya ya. Jadi kalau kita lihat di sini C1 root key-nya. Di sini juga set C1, oke? Okay? Menurut ininya. F croix 1, F croix 1. C2, C2. F croix itu begitu seterusnya ya. Jadi sebenarnya ini tanpa batas, sesuai piano kita aja. Kita mau menjadi beberapa area, boleh. Masalahnya ini kita harus mengatur ya soundnya supaya enak gimana gitu kan, pembagiannya. Ini agak PR juga, tapi sebenarnya ini membantu kita kalau misalkan kita mau mengcombine ya sound, tekstur, string, piano, semua synthesizer di satu instrumen ya. Selain yang kita tahu juga kita bisa melakukannya di instrumen rack. Tapi instrumen rack kan kita mengerjakannya juga bisa ini apa, VST ya, atau instrumen Ableton. Oke. Sekarang coba kita bikin ya sendiri. Oke. Misalkan saya double klik sini. Oke. Ini instrumen sampler kosong ya. Jadi kalau
Kalau saya ini nggak ada suaranya di keyboard saya. Oke. Nah, di sini ada tulisan drop sample here ya. Sebenarnya udah mudah. Oke. Jadi saya buka, ini di sampel saya ini ada beberapa. Oke. Ini bawaan dari beli majalah komputer musik ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya sample sound ya, nggak tahu cara menggunakannya, teman-teman bisa pakai sample sound itu di sampler ya, atau ntar saya jelaskan juga simpler. Oke. Jadi ini kita lihat ada konser piano misalkan. Oke. Saya drop C1 deh, C0. Oke. Berarti root key-nya C0. Kalau zone-nya kita buka ya. Kalau saya pencet, ini nggak enak sebagai suara piano ya, karena ini dia melakukan proses pitch ya, correcting pitch gitu ya. Jadi dia menyesuaikan do re mi fa sol la si do nya gitu, tapi dengan cara nge-pitch naik naik turun nadanya. Kalau saya di nolnya di mana? Di nolnya pasti mendingan ya, ya gitu ya. Jadi saya akan coba, ini kadang-kadang ada PR juga sedikit karena kita harus menyesuaikan notasi nadanya do re mi fa sol la si do nya ya. Root key-nya di channel. Terus kita ambil C1-nya, ini ada C1-nya. Ya, sebelum saya terus, biasanya kalau samples ya, kalau kita punya sample sound, nada ya, gitar, piano, organ, string, biasanya mereka udah kasih minimum gitu ya, per oktav atau kan dalam satu oktav dua seperti ini ya. Ini dalam satu oktav ada dua, C sama A gitu kan. Kan dalam satu oktav C C, D, E, F, G, A, B gitu ya. Sampai ke C lagi kan. Nah dia ngasih dua gitu ya. Alasannya kenapa? Supaya nggak terlalu nge-pitch gitu. Kalau kita ini taruh samplesnya di situ. Nah balik lagi ke C1. Nah C1 di sini satu oktav saya mainkan. Oke, sampai B. Oke. Coba sekarang. Ya, ya, gitu. Jadi ini udah dua oktav piano. Tapi di sini sih nggak ada ya, di sini agak agak nggak enak gitu. Tapi bisa kita misalkan di sini udah disediain sama dia, kita cari A0. Oke. Berarti saya mau masukin A0 sekarang. A0. Berarti start dari A0 sampai sini. Misalkan yang ini saya gini ya. Ya, mendingan atau seperti ini. Ini ada fitur fade in kan. Ini saya gini kan. Ini saya gini kan. Terus ini saya lebih satu not, ini saya gini kan. Oke. Nah, kalau ini kayak gini gimana? Jadi ada satu note itu ya. Kayak di sini ada satu note yang berbarengan bunyinya. Ya, mendingan. Jadi kita agak sedikit di layer ya. Kemudian di C2-nya saya mau ngambil suara lain misalkan. Misalkan suara organ di situnya ya, mid drive organ misalkan. Itu di C2. Saya carilah C2 di sini. Saya drag drop ke sini. Oke. Di C2. Saya satu oktav lagi coba sampai B. Oke. Jadi di C2-nya ya, suara organ tapi kemudian turun satu oktav suara piano lagi. Oke. Nah, kalau misalkan ini kurang keras seperti organ ini, di bawah sini udah ada parameter-parameter lagi. Oh ya. Yang umum, ada panning, ada volume bisa kita keraskan. Kalau kita naikkan desibelnya, kelihatan ini waveformnya ya, membesar. Ya, gitu. Itu di zone-nya. Jadi terus ini kalau misalkan mau beda lagi
Di atasnya misalkan di C4-nya itu saya taruh string misalkan. Di sini aja deh kita cobaan ya. Ya, di sininya string, di sininya organ. Ya, jadi kita bisa menggabungkan beberapa sound ini ya. Jadi kalau teman-teman mau ngerekam suara sendiri juga bisa dijadikan instrumen gitu di sini. Oke, jadi kreativitasnya tidak terbatas. Ableton hanya ngasih fitur seperti ini, tapi kita bisa membongkar lagi ya. Terus di sini ada velocity ya. Jadi kalau di sini sama yang saya udah jelaskan di instrumen rack. Jadi value-nya dari 1 sampai 127, oke. 1 sampai 127. Jadi kalau misalkan saya ta saya taruh di sini, oke, si stringnya. Kalau saya pencet keras, dia nggak akan bunyi. Tapi saya pencet pelan baru bunyi. Ya, udah ngerti ini ya. Jadi kita bisa membagi itu. Terus selection juga ya. Jadi kita bisa menselect gitu ya. Ntar bisa di mapping ya di controller kita. Oke, bisa menselect di value mana, sound yang mana yang berbunyi, oke. Nah, terus kemudian kita kembali lagi setelah ini zone ya tadi. Terus kemudian ini sampelnya, kalau kita klik folder sampler ini keluar seperti ini ya. Saya nggak akan jelaskan satu persatu ya, tapi di sini ada namanya ya. Entah ini mau di reverse atau enggak bisa ya. Kalau di reverse dia akan berbalik soundnya. Oke. Terus ada oscillator. Nah, uniknya kalau di sampler ini kita bisa menambah virtual analog synthesizer di sini ya, atau frekuensi modulation ya, synthesizer gitu ya. Di sini ada oscillator, oke, ada FM, ada AM. Kalau kita dalam kondisi kuning nyala, berarti ada sound tambahan oscillator, oke. Kalau misalkan saya pencet volumenya, maaf, volumenya di sini, ya. Ada tambahan suara sini. Kalau saya volume matikan. Ya, jadi ini sama. Hanya satu sound, oke. Hanya satu sound dengan parameter yang beberapa banyak ini. Terus ini ada envelope-nya juga, oke. Terus ini filter atau global ya. Jadi kita bisa nge-filter juga. Jadi kita nggak perlu nambah audio effect lagi di sini, filter misalnya kan seperti di sini. Terus di sini shaper juga. Jadi kita nggak perlu nambah saturator misalkan ya. Jadi di sini udah ada shapernya juga, distorsinya, saturatednya seperti apa, oke. Terus kemudian di sini ada ADSR envelope juga. Oke, kalau misalkan ya. Oke. Terus di sini ada modulation juga, matrix ya. Modulation matrixnya di sini ada aux, ada 4 lah secara garis besar di sini. LFO 2 3 ya, 1 2 3 sama aux-nya. Oke. Jadi ini terserah, kalau misalkan saya di sini. Pas saya ini di volume. Terus kemudian ini 1/8 gitu. Kalau yang suka wobble-wobble bisa mainin di sini. Ya. Oke. Gitu. Terus yang folder terakhir itu MIDI ya. Jadi ini MIDI, ini kita pengontrolnya mirip si LFO ya. Saya nggak akan terlalu bahas banyak ini di sini. Oke. Nah, terus udah cukup gitu ya. Terus kalau misalkan kita ini klik kanan ya, ada beberapa pilihan bisa yang saya menjelaskan di sini. Ada group to drum rack. Jadi ini bisa menjadi sebuah drum rack ya, bermutasi gitu menjadi drum rack, jadi instrumen yang asalnya sampler. Terus kemudian di sini ada sampler to simpler gitu, jadi simpler. Kalau saya klik ini
ya sekarang. Jadi ibaratnya ini segala sesuatu yang tadi kita atur ini udah ngebundle satu, terus kita tidak bisa bongkar-bongkar lagi gitu ya. Jadi kalau misalkan ini baru disampler lagi, berbalik lagi. Oke. Ini satu fitur yang unik juga. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing dengan parameter yang tadi sebanyak itu gitu. Jadi kita udah diatur di sini. Oke. Terus group to drum rack, klik ya. Jadi satu kesatuan. Oke. Tapi hanya satu kelemahannya, dia hanya satu di sini. Oke. Hanya satu pad lah ya, saya jelaskan. Oke.